nggak masuk akal. Jadi hadis itu dipertanyakan, dari mana Anda tahu bahwa lagi ini Jibril datang buka lembaran apa ngintek gitu? Atau Nabi yang bercerita? Saya kira akan lebih ideal lagi kalau riwayatnya hadisnya itu Nabi yang ngomong. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu ini si Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Menyangkut fenomena yang terjadi dalam hari-hari ini, khususnya banyaknya pertobatan terjadi di bangsa dan negara kita. Kita imani, kita percaya itu adalah salah satu lawatan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kita. Dan ini juga tak lepas daripada pendoa-pendoa syafaat yang luar biasa, berdoa buat jiwa-jiwa, sehingga banyak jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Mereka mulai mencari, lalu mereka mendapatkan. Ketika mereka mendapatkan keselamatan itu, mereka mendapatkan kebenaran itu, dan mereka berani ambil sikap, yaitu murtad dari agamanya. Nah, kalau kata kita Bapak Ibu, mereka hidup baru, mereka lahir baru, mereka bertobat baru. Dari agama Islam menuju ke agama Kristen, yaitu percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Nah, ketika saya melihat bagaimana fenomena murtad terjadi besar-besaran di bangsa dan negara kita, saya teringat sekali kata-kata Buya Syakur Yasin. Buya Syakur Yasin berkata, jangan takut murtad daripada kamu mengimani sesuatu yang tidak kamu tahu. Artinya jangan beriman buta ya. Jangan telan mentah-mentah apa yang kamu terima, tapi selidiki dulu, periksa dulu, teropong dulu, renungkan dulu, baru imani. Kalau kata Buya Syakur Yasin Bapak Ibu, mengutip perkataannya almarhum Gus Dur. Buya Syakur Yasin berkata, kita ini beragama seperti memegang bara api. Dipegang sakit, dilepas tidak boleh. Nah, bagaimana kata Buya Syakur Yasin ini? Yuk saudaraku, saya mengajak saudara semua untuk menyaksikan kembali, untuk merenungkan kembali kata-kata daripada Buya Syakur Yasin. Nggak masuk akal. Jadi hadis itu dipertanyakan, dari mana Anda tahu bahwa lagi ini Jibril datang buka lembaran apa ngintek gitu? Atau Nabi yang bercerita? Saya kira akan lebih ideal lagi kalau riwayatnya hadisnya itu Nabi yang ngomong. Bainama kuntu fil ghari idz ja'ani Jibrilu, kan begitu. Ini kan cerita. Itu persoalannya. Jadi untung saja ada Imam Bukhari katanya kan gitu. Hadis. Imam Bukhari itu pernah mengecek, meneliti, mengurai, menganalisa, ya, mengklarifikasi dari teksnya, dari rawinya, sanadnya. Ini kata Anfulan, dicek orangnya, coba jujur nggak orangnya? Ya, ternyata bohong, coret, kan gitu. Semua kan gitu. Itu sampai akhirnya setelah diseleksi yang lolos hanya 14.000 Sahih Bukhari itu. 600.000 hadis diseleksi secara cermat, kejujuran perawinya dan semuanya itu dalam 16 tahun. Yuk kita ngitung, 16 tahun hadisnya 600.000. Sob mana kalkulatornya? 600.000 dibagi 16 tahun, berapa setahunnya? Sok hitung-hitungan dulu, berpaham. Bagi 16 tahun, berapa setahunnya tuh? 600.000 dibagi wes gampang, masih kenceng gak kita? 37.500. Nggak sapal kita Bapak. Iya boleh? Iya. Nah, dibagi 12 bulan. Jadi sebulan berapa? Dibagi 12. 3.125. Nah, 3.125 sehari. Sebulan dibagi 30. 104 sehari dibagi 14 berapa? 24 jam dibagi 24.
4,3 sekian. 4,3. Udah 4 saja dah, 4 hadis 1 jam tuh. Berarti dia bisa menyelesaikan tugas 1 hadis dalam 15 menit. Selama 16 tahun aja nggak boleh. Kapan naik ontanya, kapan ketemunya, kapan segala macam. Itu kan pertanyaan besar. Ya, seru. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Nah, saudaraku, bagaimana tanggapan saudara setelah melihat, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin? Apakah saudara merenungkan setelah melihat dan mendengar penyampaian daripada Buya Syakur Yasin? Nah, saran saya, coba saudara lihat di sekeliling kita. Kita hidup di masa ini, masa yang sangat singkat sekali. Ayo pergunakan waktu yang ada. Selama nyawa masih di kandung badan, datang kepada Yeshuwa HaMashiach. Ngaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengakui dosa, tinggal di dalamnya, dan saudara diselamatkan. Kepada teman-teman yang masih membenci kekristenan, yang masih menghina, mengolok-ngolok akan Alkitab, ayo renungkan apa yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin. Renungkan. Renungkan dan renungkan. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin. Ya, coba saudara renungkan. Nah, jangan sedikit-sedikit saudara suka mengkafir kafirkan orang lain. Coba saudara pikirkan, kenapa Al-Quran menyuruh saudara untuk bertakwa kepada Injil. Seandainya Injil itu sudah dipalsukan seperti tuduhan saudara, Al-Quran yang datang 650 tahun kemudian, mungkin tidak menulis bertakwalah kamu kepada kitab sebelumnya. Karena di dalam kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil, ada huda linnas, ada petunjuk bagi manusia, wa nurun linnas, dan ada cahaya bagi manusia. Dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ini kata Al-Quran sendiri. Nah, mungkinkah Al-Quran menulis seperti itu? Seandainya Alkitab sudah dipalsukan. Seandainya Injil, Taurat, Zabur sudah dipalsukan. Nah, ini patut dan saudara harus merenungkan. Nah, coba saudara lihat di dalam surat Maryam 19 ayat 71. Di situ Al-Quran berkata, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyan. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Artinya saudaraku, semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Dan hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Artinya semua orang, semua manusia, yang namanya manusia, baik si A, si B, si C, pasti mendatangi neraka. Tidak ada kecuali. Tidak dikatakan kecuali si A, kecuali si B. Tidak ada. Yang namanya orang, yang namanya manusia, pasti mendatangi neraka. Nah, hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Yang menetapkan orang masuk neraka, itu adalah Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun, satu manusia pun yang bisa melawan ketetapan Tuhan.
Apa yang sudah Tuhan tetapkan tidak akan bisa saudara lawan. Nah, maka berbahagialah kami para murtadin, orang yang sudah tahu kebenaran, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya jalan menuju ke surga. Yesus Kristus berkata kepada kami para murtadin semuanya dan kepada dunia. Yesus berkata, siapa yang percaya kepadaku, siapa yang percaya kepada Yesus, maka orang itu mendapatkan hidup yang kekal. Orang itu tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, yaitu surga. Saudara pasti merindukan surga, tetapi saudara tidak akan bisa sampai ke surga kalau saudara menolak Yesus Kristus masa saudara di dunia ini. Supaya saudara bisa sampai ke surga, bisa masuk surga, bisa berada di surga, saudara, satu-satunya cara yang harus saudara lakukan adalah percaya kepada Yesus Kristus. Beriman kepada firman yang hidup. Firman yang menjadi manusia yang sempurna. Beriman kepada dia. Tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, Bapak Ibu. Jangan saudara ulur-ulurkan waktu. Masih adanya waktu besok. Sebentar laginya. Nyawa kita, Bapak Ibu, tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil, kapan kita meninggalkan dunia ini. Jangan-jangan kita dipanggil atau kita meninggalkan dunia ini di saat kita berkata, besok aku akan bertobat, besok aku akan percaya kepada Yesus. Sebentar lagi saudara mati, meninggal, betapa menyesalnya saudara. Meninggal belum sempat percaya kepada Yesus Kristus. Ayo ikuti apa yang kami alami. Kami buka sedikit hati kami, buka pendengaran kami. Kami menerima Injil, menerima kebenaran. Dan kami tinggal dalam kebenaran. Dan kami menyampaikan kebenaran, memberitakan kebenaran, memberi informasi kepada semua orang tentang kebenaran itu. Yesus Kristus satu-satunya kebenaran. Karena hanya dia yang berani berkata, akulah kebenaran. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang berani berkata, akulah kebenaran. Tidak ada. Kenapa? Karena nabi dan rasul ada di dunia ini, diutus ke dunia ini. Sama dengan lahirnya kita, adanya kita. Tetapi lahirnya Yesus, adanya Yesus ke dunia ini, itu berbeda dengan adanya kita, lahirnya kita ke dunia ini. Adanya kita, lahirnya kita, itu karena suami istri. Karena mama dan bapak kita. Tetapi Yesus ada dan lahir ke dunia ini bukan gara-gara hubungan suami istri. Yesus lahir dikandung oleh Maria itu karena kalamnya Tuhan. Firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Maka dikatakan, Isa fa'innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa ini sesungguhnya roh Allah. Wa kalimatuhu, dan kalamnya Allah. Coba saudara renungkan. Kenapa ruhullah dan kalimatullah ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, kepada rasul-rasul yang lain? Kenapa ruhullah dan kalimatullah hanya diberikan kepada Isa Al-Masih? Coba kita pikirkan, kita renungkan. Kenapa Isa Al-Masih ruhullah dan kalimatullah? Siapa dia? Saudaraku, saya tidak akan jemu-jemu ulang hal ini. Supaya apa? Teman-teman kita yang masih tinggal di dalam kegelapan, yang masih terikat dengan agama, mereka bisa terbuka hati, terbuka pikiran. Mereka bisa lepas dari ikatan agama itu. Mereka bisa melihat pribadi Yesus Kristus. Satu-satunya pribadi yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara boleh cari di kitab suci saudara, saudara tidak akan menemukan kata-kata yang seperti itu. Ada berapa nabi dan rasul yang wajib saudara imani? Nabi dan rasul banyak sekali. Ada berapa yang wajib saudara imani? 25 nabi. Di antara 25 nabi itu, saudara cari kisahnya satu persatu.
Apakah saudara menemukan seperti Yesus katakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6? Tidak akan saudara temukan. Baru saudara temukan, saudara buka sedikit ruang hati, ruang pendengaran saudara, lalu saudara lihat Alkitab. Maka di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, saudara baru menemukan kata-kata yang luar biasa itu yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Di antara 25 nabi dan rasul yang wajib saudara imani, bahkan saudara hafal, tidak ada satupun di antara nabi dan rasul itu yang berani berkata seperti kata Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kenapa Yesus berani berkata seperti itu? Siapa Yesus Kristus itu? Coba saudara renungkan. Coba saudara renungkan. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan saya berdoa, siapapun saudara yang menonton video di channel Injil Habagen, saudara mendapatkan lawatan Tuhan. Saudara mendapatkan jamahan Tuhan. Hati saudara diketuk. Pikiran saudara dibukakan. Dan saudara bisa menemukan kebenaran. Karena kebenaran yang sejati ada di dalam pribadi Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.